Selamat datang di episode perdana.com Podcast bersama saya Ratna, salah satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi. .com Podcast ini adalah podcast dari program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini di episode perdana yang menjadi tamu kita nih yang super spesial dan agak mendadak ya adalah Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Mbak Ananda Dwita Yuniar. Halo. Ini episode pertama ya? Episode pertama. Jadi ini sangat spesial karena baru dikasih tahu tadi malam ya. Enggak, tadi pagi lebih tepatnya. Ya, jadi ini adalah episode perdana, jadi mungkin akan ada kesalahan-kesalahan penyebutan kita. Jadi tolong dimaklumi. .com. Jadi nanti ini podcast kita akan ada di Spotify dan YouTube. Nanti teman-teman bisa subscribe atau follow dulu. Nah, Mbak Nanda, kita akan ngobrol santai-santai aja. Oke. Jadi Mbak Nanda adalah Ketua Prodi Ilmu Komunikasi sejak tahun 2022. Oke, jadi kira-kira ya Mbak, sebagai pembuka gitu, di Ilmu Komunikasi ini sendiri, Prodi Ilmu Komunikasi itu kuliahnya tuh gimana dan apa aja sih yang dilakukan anak komunikasi? Oke, kalau berbicara ngapain aja anak ilmu komunikasi ya sama aja sih kayak mahasiswa pada umumnya. Tapi kalau berbicara secara keilmuan ya, ilmu komunikasi itu sebenarnya udah banyak di berbagai perguruan tinggi, negeri ataupun swasta. Kalau di UM sendiri kita memiliki kekhasan di bidang komunikasi dan perubahan sosial. Oke, komunikasi dan perubahan sosial itu apa? Waktu itu kita nyetusinnya itu biar mewadahi semua keilmuan dosen dan biar memiliki kekhasan dari prodi-prodi yang udah ada berdiri khususnya di Malang. Jadi tujuannya biar komunikasi ini adaptif di bidang media, new media ataupun non media gitu. Oke, jadi emang ada khasnya adalah perubahan sosial komunikasi itu. Dan perubahan sosial. Gitu, okay. Jadi karena sebenarnya emang kalau mahasiswa itu diharapkan terlibat dalam perubahan sosial juga gitu ya. Jadi itu kekhasannya cukup Gen Z sekali ya gitu ya untuk membawa anak-anak itu bisa ikut dalam perubahan sosial. Nah, relevansinya ilmu komunikasi sekarang dengan zaman yang serba digital gitu ya. Mungkin dulu zaman kita kuliah new media bahkan mungkin setelah kita lulus ya baru mulai kajiannya ada gitu. Nah, sekarang kan new media sudah berjalan gitu. Nah, relevansinya dengan sekarang itu gimana, Mbak? Iya, new media relevansinya kaitannya dengan perubahan sosial ya. Khususnya itu ya sekarang serba digital, startup juga sudah berkembang. Terus arah-arah semuanya itu udah mengalami konvergensi, baik media, terus korporat semuanya udah mengalami konvergensi mereka ke arah new media. Jadi mereka membutuhkan SDM ya, khususnya ya di bidang kita, di bidang ilmu komunikasi untuk mengembangkan platform-platform mereka. Mereka bisa jadi copywriter, content creator, digital PR. Karena sekarang PR kalau berbicara secara langsung kepada publik itu kurang efektif ya, jadi memanfaatkan media digital dan itu cakupannya cukup luas ya kalau karena ada digital. Kampanye gitu mungkin campaign ya termasuk di bidang politik juga kita membutuhkan media digital untuk menyambungkan pesannya itu ya gitu. Mungkin konten kreator tuh dulu bahkan kita nggak kepikiran ya bahwa ternyata tuh ada ya loker sekarang itu nyari konten kreator, TikTok kreator. Nah, itu mungkin pengembangannya bisa ada dalam prodi ilmu komunikasi gitu ya. Nah, berarti arah lulusan ilmu komunikasi sendiri, apakah ada yang khas dari prodi ilmu komunikasi UM gitu arah lulusannya? Sebelum kita ke arah lulusan ini tadi ya tanya tentang gimana perkuliahannya. Kalau perkuliahannya kita memang mendesain kurikulumnya itu sesuai dengan perubahan sosial. Jadi kalau sebelumnya ya misalnya dulu jurnalistik gitu ya. Jurnalistik itu koran, kita juga ke arahnya ke digital jurnalistik. Kalau PR dulu PR-nya secara langsung, sekarang ke digital. PR. Terus kemudian di bidang komunikasi pemasaran atau ini ya, marketing gitu ya. Kalau dulu marketing adalah persoalan profit, terus kita menampilkan produk utamanya. Tapi kalau sekarang kita, apa yang kita tonjolkan, value apa yang mau kita jual gitu ya kepada konsumen. Karena konsumen sekarang kan ya semakin kritis, semakin
memilih produknya itu juga nggak berdasarkan benefit semata. Jadi kita lihat apa yang ditawarkan oleh misalnya pemasar terhadap konsumen, value apa yang ditonjolkan kayak gitu. Yaitu jadi mata kuliahnya dulu misalnya komunikasi pemasaran ya. Kalau komunikasi di zaman kita dulu adalah yang paling digemari di usaha-usaha. Tapi sekarang ya bidangnya sosial marketing gitu. Kemudian juga entrepreneur gitu. Entrepreneur dulu ya wirausaha, bisnis, profit. Sekarang kita arahnya ke social entrepreneurship. Jadi gitu. Selain profitnya juga dikejar, tapi tetap value-nya apa, terus keberlanjutan dan dampaknya apa gitu kali. Itu lebih ke perubahan ya, cara kita menargetkan pasar, cara konsumen berpikir itu kan kita juga harus bisa membaca. Situ. Jadi adalah mata kuliah pengembangan juga kayak yang beda dari dulu gitu. Berarti arah lulusannya akan ke sana kah atau? Iya, arah lulusannya itu kita arahkan menjadi 3. Yang pertama trainer komunikasi, terus kemudian pekerja media ya. Kalau pekerja media itu luas. Jadi nggak cuma jurnalistik, mereka bisa sebagai strategik medianya, plannernya. Terus kemudian mereka bisa bagian dari manajemennya gitu. Terus yang ketiga sebagai content creator, content planner ya. Kalau sekarang istilahnya anak-anak tuh content planner gitu. Katanya kalau content creator itu terlalu kesannya tuh kayak semua orang bisa semua gitu. Orang bisa. Kalau content planner itu ya emang ada memikirkan skill strateginya skill juga komunikasinya yang perlu diasah gitu di situ. Ya. Jadi ternyata ilmu komunikasi itu nggak kayak dulu kita tuh kan identiknya ntar mau jadi CS ya, mau angkat telepon gitu, atau mau jadi sekretaris apa segala macam. Tapi perkembangannya sekarang jauh lebih banyak lagi gitu. Menarik kan? Jadi sebenarnya komunikasi itu masuk di jurusan yang disesali ya sebenarnya. Tapi ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Makanya kenapa kita merumuskan kurikulum itu berdasarkan perubahan sosial gitu. Walaupun kita baru, kita akan kompetitif gitu. Di dunia kerja kita akan kompetitif membekali mahasiswa baik secara teoritik maupun praktik gitu. Jadi ya itu menjadi PR bagi kami sebagai akademisi untuk biar komunikasi ini tidak masuk prodi yang disesali untuk masuk ketika lulus ya. Karena itu sempat rame kan artikelnya bahwa komunikasi adalah jurusan yang banyak disesali gitu ya ketika dijalani gitu. Jadi menarik sekali bahwa ilmu komunikasi itu perkembangannya banyak sekali teman-teman. Jadi nggak cuman sekedar kayak dulu ya, cuman mikirin gimana caranya jual, gimana caranya ngomong gitu, tapi ada banyak hal di belakang itu gitu. Oke, untuk episode perdana ini ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Mbak Nanda? Sudah cukup. Ini kita jadi agak tegang ya guys karena episode pertama. Oke. Terima kasih Mbak Nanda sudah bersedia hadir di .com Podcast. Nanti kita akan lihat juga ketua prodi kita jadi host di sini sometimes. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.